صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي تنجينا به من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا به جميع الحاجات وتطهرنا به من جميع السيئات وترفعنا به أعلى الدرجات وتبلغنا به أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله بعدد كل معلوم لك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Masyarul hadirin yang sama-sama kami cintai dan kami hormati, para habaib dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Alawi bin Anis Al-Attas, dan yang kami hormati Al-Habib Salim bin Umar bin Jindan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kekuatan untuk membimbing kita, diberikan kesehatan, panjang umur dalam sehat walafiat, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau berdua adalah tempat turunnya rahmat dan pandangan bagi yang sama-sama kami hormati dan kami cintai, Fadilatul Syekh Al-Ustaz Ali Zahba, Mudirul Ma'had Nizamul Qurra Syahadatain. Mudah-mudahan beliau pula dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang tam, panjang umur dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, sehingga senantiasa membimbing kita kepada jalan guru-guru kita, kepada jalan as-salafun as-salih, menyampaikan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga mereka semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah, keluarga yang menjadi contoh bangga, membuat bahagia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati Ustaz Hadir, yang sama-sama kami hormati dan kami cintai para hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama dan paling utama, saya pribadi mengajak kepada para hadirin untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur, dalam arti menggunakan semua anggota badan kita, menggunakan semua yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, menggunakan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala diberikan kita agar kita gunakan untuk menghindari dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur puji kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan pada malam hari ini, pada hari yang insyaallah mulia, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama duduk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan adkar yang telah disusun oleh Sayyidi Syekhul Mukarram Abu Umar bin Ismail bin Yahya, duduk memuji Allah, memuji baginda Nabi Muhammad SAW, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan zikir sifat, zikir asma dan zikir zat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, memuji nama baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini semua dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan hanya itulah balasan yang kami harapkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kami persembahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang terpilih, para sahabatnya pengikutnya yang suci, sehingga sampai pada kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, dan khususnya umumnya kepada saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang senantiasa menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad SAW, berjalan di atas syariat
syariat baginda Nabi Muhammad SAW, berjalan di atas syariat dan tuntunan guru kita Sayyidi Syekhuna Mukarram, sehingga mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, digolongkan menjadi umat-umat yang masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para habaib, Al-Fadil Ali bin Husain Al-Madihid memohon izin kepada antum untuk menyampaikan apa yang biasa disampaikan oleh para guru-guru kami, untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh para guru-guru kami, karena kebiasaan duduk maghrib sampai isya adalah salah satu tuntunan yang dituntunkan atau salah satu tuntunan yang dibiasakan oleh guru kami Al-Habib Umar bin Ismail bin Yahya Cirebon, sehingga ini adalah kebiasaan mulia. Bahkan dikatakan duduk menunggu maghrib sampai isya, al-kunuz kullal kunuz fi ihya'i ma bainal isya'ain. Harta yang paling berharga itu di dalam menghidupkan antara waktu maghrib sampai isya. Maka ini merupakan tuntunan Sayyidi Syekhuna Mukarram yang telah dibiasakan oleh beliau. Sebagai murid yang ingin diaku menjadi murid yang taat, murid yang patuh, mari kita sama-sama saling mengingatkan, jangan pernah tinggalkan waktu maghrib sampai isya. Kita hidupkan waktu maghrib sampai menunggu isya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak keluarga kita, kita ajak anak kita, suami kita, istri kita untuk ke masjid, menunggu menghidupkan waktu maghrib sampai isya. Karena kalau dihitung dengan harta dan seisinya, menunggu pahala, menunggu menghidupkan waktu maghrib sampai isya dengan ibadah, dengan zikir, ini tiada bandingnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai kepada tahun 2021 dan sekarang adalah tanggal 1 Januari. Walaupun memang bukan ini tahun baru kita, dan harus kita biasakan bahwasanya tahun baru Masehi bukanlah tahun baru kita umat Islam. Harus kita pahamkan keluarga kita, harus kita pahamkan saudara-saudara kita, harus kita pahamkan anak cucu kita, tetangga kita, semua kerabat kita, bahwasanya tahun baru Islam adalah 1 Hijriah, bukan 1 Masehi. Tetapi walaupun begitu, karena memang sistem yang berjalan di negara kita adalah sistem yang sedemikian rupa, maka kita sebagai warga negara yang baik, mau tidak mau harus mengikuti. Mau tidak mau harus mengikuti. Walhasil, guru-guru kami menyampaikan bahwasanya setiap apapun pergantian, baik itu pergantian hari, pergantian pemimpin, pergantian apapun, mustahab, sangat dianjurkan untuk berdoa dan berharap dengan doa dan harapan yang baik. Di dalam Wiridul Latif disebutkan bahwasanya setiap berganti hari, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa khaira ma qablah wa khaira ma ba'dah. Jadi setiap pergantian, baik itu pergantian bulan, pergantian siang ke malam, malam ke siang, pergantian apapun, kita dianjurkan untuk berharap dan berdoa dengan sesuatu yang baik. Kita berharap di tahun baru Masehi ini, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di tahun ini, kebaikan sebelumnya, kebaikan sesudahnya, dan kebaikan yang ada di dalam tahun ini. Dan kita juga meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari bahaya, dari segala sesuatu yang kita benci di dalam tahun ini, di sebelumnya, di tahun setelahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina
wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Malulah kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa, setiap diri kita melihat ma qaddamat lighad, apa yang telah dilakukan untuk menggapai masa depan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengabari, memberi kabar bima ta'malun, terhadap apa-apa yang kita lakukan, apa yang kalian lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, munasib, sesuai dengan apa yang kita jalani pada hari ini, yaitu melewati tahun, walaupun bukan tahun baru kita, melewati tahun, maka patut kita ambil hikmah dan merenung. Allah dalam ayat ini memerintahkan kita dengan kalimat ittaqullah 2 kali dalam satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ittaqullah, ittaqullah. Apa artinya? Allah ingin berpesan kepada kita bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, apakah yang telah kita lakukan untuk menghadapi masa depan kita? Amal apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi masa depan kita? Maka kalau kita katakan, kita sampaikan bahwasanya masa depan itu ada 2. Masa depan qoblal maut wa masa depan ba'dal maut. Makanya Sayyidi Syekhuna Mukarram itu di dalam doanya apa? Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkahilah aku di dalam kematianku, sebelum kematianku, dan setelah kematianku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau merenungi mana yang lebih penting, masa depan sebelum mati atau sesudah mati, mana yang lebih penting? Masa depan sebelum mati sifatnya dinamis, sifatnya kadang-kadang, kadang ada, kadang tidak ada, kadang senang, kadang sedih, kadang banyak, kadang sedikit, kadang tersenyum, kadang menangis. Itu masa depan sebelum kematian. Dan memang di dalam hidup kita di dunia ini, kita perlu mempersiapkan masa depan sebelum kematian, karena berhubungan dengan apa? Dengan apa yang kita tanam di dalam dunia ini untuk menggapai masa depan setelah kematian. Artinya apa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya untuk memetik hasil masa depan setelah kematian, atau yang menentukan kita enak atau tidak enak, selamat atau tidak selamat nanti setelah kita berpindah alam, di mana untuk menentukannya? Ya di sini, di alam dunia. Betul ya? Di sini kita di alam dunia untuk menentukan apakah kita selamat, yuna'am atau yu'adzab, diberi nikmat atau diadab kubur, wal iyadu billah min dzalik. Senang atau sedih nantinya di alam kubur atau seterusnya. Sebab awwalu manzilin min manazilil akhirati al-qabru, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Tempat pertama dari tempat-tempat akhirat adalah al-qabru, kuburan. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Kalau kita masuk ke dalam situ, enak, terang, luas, adem, dinikmati, diberi nikmat, fama ba'dahu aisar. Nanti kesananya setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, fama ba'dahu aisar, kesananya senang terus. Tetapi fa in lam yanju minhu, kalau kita masuk ke dalam kubur, wal iyadu billah min dzalik, jangan sampai kita terkena tersebut, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa, sempit, dipukul malaikat, digigit kelabang, diantuk kalajengking, digigit ular,
fama ba'dahu aisyad. Ketidakenakan kita, apa yang kita rasakan tidak enak di alam kubur tersebut, kalau tidak selamat, gak enak diazab, fama ba'dahu aisyad, maka setelahnya itu lebih dahsyat lagi siksanya. Wal iyadu billah min dzalik. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita renungi cita-cita terbesar orang-orang yang di dalam kubur, kalau kita tanya saudara-saudara kita, kerabat kita yang sudah masuk di alam kubur, kita tanya dan mereka bisa jawab, apa cita-cita Anda terbesar? Apa cita-cita terbesar Anda? Maka dijawab sesuai dengan ayat Al-Quran. Mereka akan menjawab, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, cita-cita terbesar mereka adalah kembali ke alam dunia. Apa yang akan mereka lakukan? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami ingin berbuat amal soleh yang tidak pernah kami perbuat, ya Allah. Kami akan perbanyak lagi zikirnya. Kami akan bangun subuh, kami akan berjamaah subuh, ya Allah, menunggu isyraq, ya Allah. Kami akan berjamaah sholat di masjid, ya Allah. Kami akan banyak zikir, ya Allah. Kami akan banyak bersedekah, ya Allah. Kami akan banyak beramal soleh yang tidak pernah kami lakukan dulu, ya Allah. Itulah cita-cita terbesar mereka, ingin kembali ke alam dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, balik lagi, masa depan itu sebelum mati dan setelah mati. Kalau orientasi kita besar terhadap dunia akhirat, kalau orientasi kita besar terhadap negeri akhirat, maka di dalam dunia ini akan kita lakukan, akan kita tanam, akan kita usahakan usaha yang sebaik-baiknya sesuai jalan yang telah digelar oleh Habibir Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk menuainya nanti di alam akhirat. Maka walaupun berkata para ulama, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadits qudsi, ad-dunya mal'unah, dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dunia ini adalah wasilah kita untuk mendapatkan kebahagiaan kita di akhirat. Maka barang siapa yang menanam kebaikan di dunia ini, maka dia akan menuai dan memanen kebaikan di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka datuk-datuk kita di Hadramut sana mengatakan bahwasanya al-jannatu mahu balash, as-salamatu mahu balash. Apalagi di zaman ini, apalagi di zaman ini, jannah surga, as-salamatu keselamatan akhirat, itu mahu balash, itu tidak gratis, itu tidak gampang. Apalagi kita tiba di zaman yang penuh fitnah seperti ini. Apalagi kita tiba di zaman yang orang apabila pagi hari dia mukmin, sore harinya dia telah keluar dari Islam alias kafir. Sore harinya mukmin, pagi harinya dia telah keluar dari iman karena ucapannya, karena keyakinannya, karena perbuatannya. Maka Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dalam kitab Sulamut Taufik mengatakan, "Katsura fi hadzal zaman at-tasahul." Telah banyak di zaman ini zaman di zamannya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir 200 tahun yang lalu. Telah banyak di zaman qad kathura fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam hatta innahu takhruju minal Islam. Hatta innahu takhruju minal Islam. Telah banyak di zaman ini 200 tahun yang lalu. Telah banyak di zaman ini at-tasahul fil kalam. Mereka itu sembarangan ngomong, sembrono ngomong, sembrono berfatwa, sembrono ngobrol. Tasahul fil kalam hatta innahu yukhrijuhu minal Islam, sampai dengan perkataan itu mengeluarkannya dari Islam alias kafir. Maka seorang syekh ditanya, "Wahai syekh, apakah kita akan menemui satu zaman qabidun 'alal jamrah kal qabidun 'ala syariah, qabidun 'ala sunnah kal qabid 'ala jamrah?" Wahai syekh, apakah kita akan menemui zaman, wahai syekh, nanti orang yang memegang ajaran Islam, orang yang memegang sunnah Rasul, orang yang memegang Al-Quran itu seperti memegang bara api, ya Allah. Ya syekh, wah, kalau dia kuat dia akan pegang, kalau tidak kuat dia akan lepas. Maka syekh ini menjawab, tidak. Hadzaka zaman wala wanqadha.
Zaman itu telah lewat. Zaman itu telah lewat. Yang ada zaman itu adalah yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi hari dia menjadi orang yang mukmin, maka di sore hari karena perbuatan, karena keyakinannya, karena perkataannya, dia telah keluar dari Islam. Di sore hari dia menjadi orang yang mukmin. Di pagi hari karena perbuatan, karena keyakinan, karena perbuatan, karena keyakinan, karena perkataannya, dia menjadi orang-orang yang telah keluar dari Islam. Kafir, wal iyadu billah min dzalik. Ini zaman adalah zaman kita. Kita berada di dalamnya, Masya Allah. Dan pasti akan terkena fitnah tersebut. Setiap dari kita pasti akan terkena fitnah tersebut. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Hadzal zamanus sukut wa luzumul buyut hatta an tamut." Sebaiknya di zaman ini kita diam. Artinya apa? Jangan banyak ngomong, jangan banyak ngobrol. Terkadang kita kalau sudah ngobrol ngelantur, Masya Allah, kemana-mana sudah. Orang diomongin, orang dihibain, orang dibicarakan kejelekannya, orang wal iyadu billah min dzalik, sampai nakhudu ma'al khalidin. Sampai di ayat Al-Qur'an itu, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak salat, ya Allah. Kami tidak salat. Walam nakum nut'imul miskin, dan kami tidak memberi orang makan, memberi makan orang miskin. Wa nakhudu ma'al khaidin, dan kami banyak berbicara. Kami banyak tenggelam dalam obrolan kami. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, "Hadzal zamanus sukut." Hadzal zamanus sukut. Sudah, ini zaman diam. Kalau perlu ditanya, jawab. Kalau tidak perlu, jangan banyak bicara. Apalagi sekarang, Masya Allah, ya. Orang menjual keimanan, orang berfatwa menjual keimanan bi'aradin minad dunya, dengan harta dunia yang tidak seberapa. Menukar fatwa tersebut. Yang tadinya boleh jadi nggak boleh, yang tadinya halal jadi haram. Karena apa? Bi'aradin minad dunya. Karena pengen dapat kesenangan dunia, karena pengen dapat keluarganya supaya enak makan, kemana-mana pakai mobil, kemana-mana pakai ada kendaraan, kemana-mana enak. Lah, bukan. Ya Allah, ini zaman. Makanya al-jannatu wassalamatu ma'hu balash. Surga dan keselamatan itu tidaklah gratis. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin niran bi hubbis syahawat. Surga, keselamatan, keabadian, kesenangan yang abadi, kebahagiaan yang abadi, huffat bil makarih, dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci. Bangun malam berat atau tidak? Berat. Bangun malam berat. Duduk maghrib isya berat. Berjamaah di masjid berat. Makanya masjid sedikit. Betul ya? Masjid sedikit dan isinya hanya orang-orang yang sudah sepuh. Yang ada orang sepuh. Mana? Di mana orang-orangnya? Di mana orang-orang yang merindukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Setiap habis sholat kita dituntun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, la ma'budu bihaqqin illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Rasul Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Mengimani amana bisyariah wa saddaqna bisyariah wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Mana keyakinan itu? Sedangkan Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Syahadat kita ini peringatan buat kita semua. Buat kita yang ingin diaku menjadi murid Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram, peringatan semua, termasuk peringatan untuk diri saya pribadi. Terkadang syahadat kita cuma di mulut. Betul. Syahadat kita cuma di mulut, tidak diyakini dalam hati,
tidak diimplementasikan dalam perbuatan, tidak, cuman di mulut, makanya berat, makanya sangat berat menjalani zaman ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beratnya ini zaman yang setiap orang ini bakal kena dengan fitnahnya, ujiannya, maka satu-satunya cara adalah kita ikut kepada guru yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlilillah falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falan tajida lahu waliyyan mursyida, maka dia tidak akan mendapatkan guru yang menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mendapatkan guru yang menyampaikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh terhadap ajaran guru, berpegang teguh terhadap tuntunan guru, ini adalah satu-satunya jalan supaya kita bisa selamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, selamat tatkala Israel menghampiri mencabut nyawa kita. Sebab tadi tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kalau kita benar-benar mengucapkan syahadat tersebut, qalu rabbuna Allah asyhadu an la ilaha illallah, bukan hanya di mulut namun di dalam, masukkan ke dalam hati dan diamalkan dalam perbuatan syahadatnya tersebut. Kata Allah apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tatkala kita habis kontraknya di dunia ini, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun. Malaikat akan turun bersama orang-orang yang kita cintai, bersama guru-guru yang kita taati. Malaikat akan turun. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, kematianmu adalah kematian yang indah. Wa la tahzanu. Jangan sedih, keluarga yang engkau tinggalkan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan lihatlah, engkau akan diberikan kabar gembira dengan jannah, tempat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab tafsir disebutkan bahwasanya diperlihatkan tempat kita di surga nanti. Bagaimana kita tidak merasakan sakaratul maut, sedangkan tempat keindahan tersebut diperlihatkan oleh para malaikat dan ditunggu oleh bidadari-bidadari surga. Mau atau tidak seperti itu? Mau atau tidak seperti itu? Bahada zamanus sukut wa luzumul buyut hatta antamu. Jangan banyak bicara, terutama masalah agama. Kalau kita tidak mengerti, diam. Barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir serta peristiwa yang ada di dalamnya, falyaqul khairan aw liyasmut, maka katakanlah yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, usmut, diam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, alif lam mim, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, kalau kalian ucapkan itu setiap hari, asyhadu an la ilaha illallah, engkau ucapkan, kita ucapkan setiap hari, ahsiban nas, apakah kita mengira bahwasanya dengan ucapan tersebut kita tidak akan diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita akan diuji dengan fitnah yang bermacam-macam oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, karena kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tersaring. Supaya apa? Supaya kita tersaring bagaimana sejatinya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian cobaan itu terkadang dari luar, terkadang dari dalam. Dari keluarga kita sendiri itu merupakan ujian.
Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Al-akhilla, orang-orang yang dekat di dunia. Orang-orang yang dekat di dunia tatkala tidak bisa saling mengingatkan dalam hak, tatkala tidak bisa saling menasihati dalam kebenaran, maka nanti di hari kiamat ba'duhum li ba'din aduwwun, mereka menjadi musuh walaupun akrab di dunianya, walaupun dekat di dunianya. Ba'duhum li ba'din aduwwun, di akhirat nanti akan menjadi musuh, saling menuntut, saling menuntut. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang di atas bumi ini saling berteman, berkerabat, berkumpul, cinta menyintai, sayang menyayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pegang guru kita, bersabarlah atas tuntunan tersebut. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahu bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Maka bersabarlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahu bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Sabarkan nafsumu, tekan hawa nafsumu, engkau sedang dituntun oleh orang-orang yang yad'una rabbahu bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Engkau sedang dituntun oleh orang-orang yang senantiasa bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pengen apa-apa karena pengen apa? Yuriduna wajha, karena ingin keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berat. Jadi selamat itu berat. Selamat itu susah, apalagi di zaman kita. Apalagi di zaman kita. Kita lihat bagaimana serangan-serangan terhadap kita. Maka komentar saya terhadap Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, kami punya keyakinan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tidak ada rasa takut terhadap mereka. Tidak ada rasa takut terhadap mereka, tidak ada rasa sedih terhadap mereka. Lahumul busyra. Di dunia ini mereka mendapatkan kebahagiaan, apalagi nanti di akhirat. Itu adalah waliyullah. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah bahwasanya kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang mencintai dan dicintai Allah, tidak ada rasa takut terhadap mereka dan tidak ada rasa sedih terhadap mereka. Lahumul busyra. Di dalam dunia ini susah kayak apa, sempit kayak apa, diserang kayak apa, busyra fil hayatid dunya, mereka senantiasa bergembira karena bersambung terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka waliullah itu man tawalat ta'atuhu. Kekasih-kekasih Allah itu yang senantiasa, yang terus-menerus ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di zaman ini boleh atau tidak kita minta menjadi waliullah? Masih bisa atau tidak kita menjadi waliullah? Maka saya pernah bertanya kepada guru kami Al-Habib Segaf bin Hasan Baharul, Habib, apakah bisa atau tidak jadi wali di zaman ini? Sedangkan maksiat bermacam-macam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa semua maksiat ada. Apakah menjadi wali sangat mungkin di zaman ini? Kata Habib Segaf, mungkin dan bisa. Mungkin dan bisa. Tetapi niat kamu menjadi wali janganlah supaya mendapatkan karamah. La tatlubul karamah bal utlubu minallahil istiqamah. Jangan minta pada Allah al-karamah, kemuliaan, tetapi mintalah kepada Allah al-istiqamah. Al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir merupakan satu nikmat kita dijadikan umat yang bertemu dengan Syekhul Mursyid. Merupakan satu nikmat kita dipertemukan dengan tuntunan yang dituntun langsung oleh Syekhul Mursyid, yang baik nasab maupun ilmu itu bersambung pada
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bilang nikmat ini harus disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut? Kita pegang tuntunan tersebut, bukan hanya kita pegang. Kita jalankan tuntunan ini. Kita jalankan sepenuh tenaga, sekuat tenaga tuntunan ini. Kalau kita beli, kalau tuntunan ini dihargai dengan berlian yang banyak, dengan uang yang banyak, tidak akan bisa ditukar. Karena akibat dari tuntunan ini adalah keselamatan dan kebahagiaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara mensyukuri dipertemukannya kita dengan tuntunan ini adalah pegang, jalankan, amalkan. Pegang, jalankan, amalkan. Karena apa? Kita senangkan guru kita dengan menjalankan tuntunan ini. Maka kami sampaikan bahwasanya orang yang cinta sama guru bukan hanya pajang fotonya, bukan. Orang yang cinta sama guru bukan hanya cium tangannya, tidak. Orang yang cinta sama guru bukan hanya mengakomodasi keperluannya, tidak. Tetapi orang yang cinta sama guru adalah taat dengan perintah gurunya. Taat dengan perintah gurunya. Sejauh mana ketaatan kita kepada guru kita Abah Umar? Sejauh mana ketaatan kita terhadap guru kita Al-Habib Umar bin Ismail bin Yahya? Sejauh mana? Maka murid sejati Syekh Syekhuna Al-Mukarram Al-Habib Umar bin Ismail bin Yahya adalah murid yang berpegang teguh, mengamalkan, menjalankan tuntunannya, tidak mengharapkan apa-apa karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharapkan harta, tidak mengharapkan kedudukan, tidak mengharapkan pengikut yang banyak. Murid sejati Syekhuna Al-Mukarram adalah murid yang menjalankan dan berpegang teguh terhadap tuntunan gurunya, hanya mendapatkan ridho guru, ridho Rasul, dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharapkan selain itu. Maka perlu kita ingatkan, perlu kami ingatkan, eman, kalau kita masuk kepada tuntunan ini, menjalankan tuntunan ini karena mengharapkan harta, karena mengharapkan jabatan, karena mengharapkan kedudukan di mata manusia, eman. Apa eman bahasa Sundanya? Eman itu apa? Sayang, sayang sekali. Arad minad dunya, sesuatu yang sangat mudah ditukar dengan sesuatu yang sangat mahal. Ini adalah satu pemikiran yang bodoh. Ini adalah satu kejahilan. Keselamatan yang begitu hebat, kebahagiaan yang akan selama-lamanya kita rasakan, ditukar dengan sesuatu yang sangat sebentar dunia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kami sampaikan bahwasanya pegang, amalkan, jangan harapkan apa-apa. Jangan harapkan apa-apa. Dengan melakukan tuntunan ini, kita niat menyenangkan hati guru. Kalau di hati guru itu ada nama kita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yanzuru ila qulubis syekh. Allah melihat kepada hatinya syekh. Kalau di hati syekh tersebut ada nama kita, maka kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin kita akan dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak mungkin, dari dunia sampai akhirat kita mendapatkan syafaat dari guru kita. Kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sekali lagi, ikut tuntunan ini bukan pengen kaya, ikut tuntunan ini bukan pengen kedudukan, ikut tuntunan ini bukan pengen banyak pengikut. Ikut tuntunan ini karena pengen disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita berdoa, salimna ya Allah, selamatkanlah pikiran kami ya Allah, selamatkanlah hati kami ya Allah, selamatkanlah anggota badan kami ya Allah, selamatkan pikiran kami dari nafsu kami ya Allah, selamatkan hati kami dari penyakit-penyakit hati kami ya Allah. Khalisna ya Allah, ikhlaskanlah kami di dalam menjalankan agama ini. Ikhlaskanlah kami di dalam menjalankan tuntunan ini.
ikhlas karena Engkau ya Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Manusia yang rela menukar segalanya demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan merahmati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aghfir lana ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa kerabat kami ya Allah. Ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim ya Allah. Aghfir lana ya Allah. Iftah lana ya Allah. Bukakanlah pintu taubatmu ya Allah. Bukakanlah pintu rezekimu ya Allah. Rezeki ini kita pakai untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini kita pakai untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita artikan rezeki itu uang, terlalu sempit. Kalau kita artikan rezeki itu uang atau yang kita terima itu terlalu sempit. Kita bisa duduk maghrib isya, bisa menjalankan tuntunan guru dengan tenang, bisa berjamaah di masjid, bisa melakukan ketaatan ibadah dengan masjid, keluarganya sakinah, mawaddah, tenang, anaknya nurut, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, bisa berkumpul dengan para habaib dzurriyyatun Nabi, ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu tidak harus kita artikan dengan uang, rezeki itu tidak harus kita artikan dengan harta. Kalau kita artikan dengan harta, kalau kita artikan dengan uang, rezeki itu terlalu sempit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iftah lana ya Allah, bukakanlah pintu rezeki kami ya Allah, bukakanlah pintu taubatmu ya Allah, bukakanlah hati kami sehingga bisa menerima nasihat-nasihat dari guru-guru kami ya Allah, bukakanlah pintu hati kami supaya penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kami keluar ya Allah, dibersihkan ya Allah. Ahlik aduwana ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh kami ya Allah, musuh-musuh yang menyerang Islam ya Allah, musuh-musuh yang menyerang habaib-habaib kami ya Allah. Wabil khusus musuh yang ada di dalam hati kami yaitu nafsu kami, hancurkanlah ya Allah, hancurkanlah sehancur-hancurnya ya Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada hari kala kami menghadapmu ya Allah, kecuali kami menghadapmu dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih dari segala penyakit. Hancurkanlah musuh-musuh kami ya Allah, unsurna ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami dalam berbuat ketaatan kepadamu ya Allah, tolonglah kami dalam menjauhi larangan-laranganmu ya Allah, tolonglah kami dalam langkah-langkah kami untuk menggapai keselamatan darimu ya Allah, untuk menggapai syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menggapai surga darimu ya Allah. Unsurna ya Allah, unsurna ya Allah, unsurna ya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala melalui tawassul yang kita adakan setiap bulan ini. Awas jangan salah niat. Tawassul setiap bulan ini bukan hanya rutinan belaka, bukan hanya rutinan belaka, tidak. Awas jangan salah niat. Ya, sebab doa yang dituntutkan oleh Sayyidi Syekhuna Mukarram semua ada di tawassul. Ada zikir zat, ada zikir asma, ada zikir sifat, semua ada di dalam tawassul. Maka kita minta di dalam tawassul ini pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang mulut yang kita pakai untuk meminta, kaki kita, tangan kita, mata kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Tangan kita yang kita pakai untuk meminta pada Allah Subhanahu wa taala, tangan ini juga yang untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yang kita pakai untuk meminta pada Allah Subhanahu wa taala, hati ini juga yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita minta berjalan terbalik dengan apa yang kita lakukan, inilah sehingga doa kita tidak kabul dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun atau mungkin ada makanan haram yang masuk ke dalam mulut kita, atau mungkin ada yang haram terlihat oleh mata kita, atau mungkin ada yang haram masuk melalui kuping kita, atau mungkin ada yang haram dengki, iri,
hasud tomak ada dalam kita. Maka kita minta bertawasul, menjadikan orang-orang soleh itu perantara, menjadikan para nabi itu perantara, menjadi wali-wali Allah itu perantara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa? Melalui mereka, melalui kedudukan mereka, melalui kasih sayang mereka, kita dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, hajat dunia yang berakibat baik kepada akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya jangan salah niat. Setiap tawasul jangan salah niat. Setiap datang tawasul rutina sebulan sekali, jangan salah niat. Kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyah, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak pekerjaan-pekerjaan ibadah yang nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita salah niat akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi berapa banyak pekerjaan-pekerjaan, aktivitas yang remeh, tetapi karena diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhlas, maka pekerjaan aktivitas tersebut bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita meminta melalui tawassul ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengiringi dan menjaga langkah kaki kita, sehingga tatkala kita mati, tatkala kita ditemui oleh utusan Allah yang namanya Israel, kita mati dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb, husnul khatimah ya Rabb, husnul khatimah ya Rabb, dihadiri oleh penghulu kami ya Allah, diturunkan oleh para malaikat ya Allah, sehingga diperlihatkan tempat kami di kebahagiaan surga kami ya Allah. Dan jauhkanlah kami, jauhkanlah keluarga kami ya Allah, jauhkanlah anak cucu kami ya Allah, jauhkanlah orang-orang yang kami cintai ya Allah dari segala macam fitnah, dari segala macam bala, dari segala macam ujian dan cobaan yang memberatkan kami ya Allah, sehingga dengan ujian tersebut kami dapat keluar dari tuntunanmu ya Allah, kami dapat keluar dari syariatmu ya Allah, dari syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Jagalah lisan kami ya Allah, jagalah hati kami ya Allah, jagalah perbuatan kami ya Allah, untuk tidak keluar dari agamamu ya Allah, karena sesungguhnya agamamu adalah agama yang hak. Gurumu menurunkan tuntunan yang hak, yang akan menyampaikan kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka as-salamah wa as-salama wal karamah wal barakah bi hurmati sayyidi syaikhul mukarram syaikhul hadi ya يا